Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita akan telusuri secara detail apa yang terjadi selama fase meiosis. Meiosis kadang sering disebut pembelahan reduksi. Adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet oleh gamet. Yang dimaksud adalah sel kelamin, seperti sel sperma pada jantan dan sel telur pada wanita. Meiosis dipecah menjadi dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 memiliki 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis 2 juga memiliki 4 fase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Mari kita lihat apa yang terjadi selama meiosis 1. Profase 1 dimulai dengan diploid. Sel kromatinnya mengandung 2 set kromosom yang tidak digulung. Satu dari setiap orang tua setelah DNA dalam kromatin bereplikasi itu mengembun menjadi kromosom berbentuk X, yang lebih dikenal DNA, yang direplikasi sama dalam kromatin. Saudara identik dari setiap kromosom dalam proses yang disebut sinapsis. Setiap kromosom berpasangan dan berikatan dengan kromosom homolog yang sesuai membentuk tetrad. Tetrad adalah kelompok dari 4 kromatid bersaudara dalam kromosom homolog berpasangan. Kromosom mengandung informasi genetik yang disebut gen. Gen ini diwarisi dari setiap orang tua dan versi berbeda dari gen yang sama pada masing-masing kromosom, disebut alel. Dalam proses yang disebut persilangan kromatid dari masing-masing homolog. Dalam proses yang disebut persilangan kromatid dari setiap kromosom homolog, segmen ekstraalel juga disebut rekombinasi. Persilangan secara acak terjadi pada setiap kromosom yang menghasilkan kombinasi gen yang berbeda. Ini menjelaskan mengapa setiap gamet secara genetik berbeda dari setiap persilangan gamet lainnya, menghasilkan variasi genetik pada keturunannya. Inilah sebabnya mengapa anak-anak berbeda dari orang tua kandung, serta dari saudara kandung mereka. Selanjutnya dengan profase 1, membran inti menghilang, sentral pindah ke ujung sel yang berlawanan, dan spindel fibnex. Metafase 1, kromosom homolog berbaris di ekuator, dan menempel pada serat gelendong dari kutub yang berlawanan. Selama anafase 1, serat gelendong memisahkan kromosom homolog di setiap tetrad, dan menariknya ke kutub sel yang berlawanan. Sel memasuki telofase 1 dengan satu kromosom dari setiap pasangan homolog pada kutub yang terpisah, namun setiap kromosom masih terdiri dari kromatid saudara perempuan. Perlu diingat bahwa setiap kromatid saudara kromosom tidak lagi identik karena pertukaran alel yang terjadi selama serat spindel menghilang dan reformasi membran inti di sekitar kromosom. Akhirnya, sitokinesis terjadi meiosis 1 berakhir dengan 2 sel anak haploid yang berbeda secara genetik. Setiap sel haploid hanya berisi 1 set kromosom yang terdiri dari pasangan kromatid bersaudara. Meiosis 2. Kedua sel sekarang memasuki tahap berikutnya, yaitu meiosis 2. Tidak seperti meiosis 1, DNA tidak beraplikasi. Di profase 2, membran inti menghilang dan serat gelendong menyebar dari 2 set sentriol berpasangan. Selama metafase 2, kromosom di setiap sel berbaris di ekuator dan menempel pada serat gelendong dari 2 kutub. Selama anafase 2, kromatid saudara perempuan dari setiap kromosom terpisah dan pindah ke kutub yang berlawanan. Sel yang dipisahkan oleh kromatid saudara mereka disebut kromosom. Dan akhirnya selama telofase 2, serat gelendong menghilang dan membran nukleus terbentuk kembali. Dan sitokinesis terjadi pada kedua sel meiosis 2. Berakhir dengan 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetik. Masing-masing hanya berisi 1 set kromosom. Beberapa hal penting yang perlu diingat tentang meiosis dimulai dengan meiosis sel diploid hanya menghasilkan gamet koltis. Secara genetik berbeda sel haploid, sel sperma pada laki-laki, dan sel telur pada betina. Memiliki 2 tahap pembelahan sel yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Selama meiosis 1, kromosom homolog terpisah untuk menghasilkan 2 sel haploid yang masing-masing mengandung kromosom dalam bentuk parenen. Meiosis 2, kromatid saudara yang terpisah di kedua sel menjadi kromosom individu sitokinesis ini menghasilkan 4 gamet.
haploid yang berbeda secara genetik dan berikut adalah beberapa poin penting untuk diingat tentang profase 1. Pasangan kromosom homolog yang disebut sinapsis terjadi setiap pasangan kromosom homolog yang terdiri dari 4 kromatid disebut tetrad. Selama proses persilangan kromosom dan pasangan homolog bertukar segmen alel menyilang menghasilkan perbedaan genetik pada gamet. Semua gamet yang dihasilkan oleh meiosis adalah haploid. Sekian presentasi video meiosis dari kami. Saya Rayana Maulida. Saya Kansamulai Humaira. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.